Saya kira peristiwa politik pengakuan dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK memiliki begitu banyak fakta-fakta, memiliki begitu banyak informasi-informasi yang terkait dengan skandal korupsi yang membelit pejabat kunci di negara kita ini, memiliki fakta dan informasi terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat penting, oleh kekuasaan di negara kita ini dalam mengintervensi persoalan-persoalan hukum demi kepentingan politik tertentu. Tentu apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ini kan membetot perhatian publik yang cukup serius. Apapun judulnya, tentu ini bukan pengakuan yang kaleng-kaleng, mengingat PDIP itu adalah partai pemenang pemilu 2 periode berturut-turut, mengingat PDIP itu adalah partai bagian dari kekuasaan politik yang menikmati dan pastinya tahu persis bagaimana persoalan-persoalan hukum ada kaitannya yang sangat kental dengan kepentingan politik di negara kita ini. Oleh karena itu, pernyataan Guntur Romli ini langsung disambar oleh publik. Kira-kira kapan video yang berisi fakta dan informasi itu akan disampaikan secara terbuka? Karena dua hal. Pertama, tentu ini akan diapresiasi sebagai upaya untuk mengungkap terang benderang bahwa persoalan-persoalan korupsi yang membelit elit-elit kunci di negara kita ini, bahwa persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kita hari ini, itu bisa diungkap secara terang benderang. Karena ini yang ngomong adalah PDIP dan Hasto, pastinya informasinya itu dinilai cukup valid dan cukup sahih. Makanya ditunggu kira-kira kapan ini akan diungkap. Yang kedua, tentu ini akan mengungkap satu keyakinan publik bahwa selama ini ketika ada persoalan-persoalan misalnya korupsi, soal penyalahgunaan kekuasaan, intervensi kekuasaan dalam kepentingan politik dan hukum, ini kan tidak pernah tersentuh sama sekali. Dalam konteks kasus hukum misalnya, ketika melibatkan sejumlah petinggi negara, pejabat negara, itu kan senyap dan hilang dari peredaran. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya tagihan kepada Guntur Romli, kepada tim hukum Hasto Kristianto untuk segera mengungkap bahwa persoalan informasi yang dimiliki disertai dengan fakta-fakta terukur itu harus segera disampaikan kepada penegak-penegak hukum. Bisa disampaikan kepada KPK, bisa disampaikan kepada kepolisian, bisa disampaikan kepada kejaksaan, dan seterusnya. Agar supaya persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan korupsi itu terang menderang. Jadi Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator, menjadi sosok yang kemudian menunjukkan siapa kira-kira pejabat-pejabat kunci di negara kita ini terlibat dalam pusaran korupsi dan cenderung menggunakan kekuasaannya itu demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politik tertentu. Ini yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa sebenarnya Hasto itu memiliki data-data yang cukup terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon. Itulah yang akan terjadi. Karena ini terlanjur sudah disampaikan secara terbuka. Satu-satunya cara supaya Hasto mendapatkan dukungan publik sekalipun sudah mendapatkan tersangka dari KPK adalah mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak kasus korupsi di negara kita ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan tidak bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, bahwa Hasto diminta segera untuk mempublikasikan video-videonya itu adalah momen yang saya kira dalam hari-hari ke depan ini sedang ditunggu oleh publik. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak jadi dipublish soal video yang berisi terkait dengan kejahatan-kejahatan elit, kejahatan politik, dan kejahatan korupsi, jangan salahkan kalau Hasto itu hanya dituduh sebagai flying victim, mencoba untuk mendapatkan simpati publik,
karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan informasi bahwa dan klaim bahwa Hasto punya data-data terukur terkait dengan kasus korupsi di negara kita itu hanya sebatas halusinasi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Adi Prayitno yang mengatakan ancaman balik Hasto mengerikan bagi Mulyono dan kroni-kroninya. Nah teman-teman, kita akan membacakan beberapa komentar beberapa netizen dan masyarakat mengenai tentang hal tersebut. Tunggu Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima diganti agar terbuka. Percuma dokumen dibuka kalau penegak hukum masih bisa dikendalikan. Hasto dan PDIP masih melihat waktu yang tepat untuk membuka kasus-kasus korupsi elit-elit Mulyono pengkhianat. Kita tunggu saatnya. Mulyono di waktu menjabat ternyata menampung para maling atau koruptor. Kenyataannya para maling dipakai senjata politik setelah tidak menjabat lagi. Diungkap oleh Hasto, kalau nggak diproses oleh penegak hukum juga mubazir, pasti ada saatnya akan dibuka. Jaksanya rusak, polisi apalagi tambah KPK penjilat Jokowi, apa mungkin bisa rahasia koruptor dititipkan sama mereka? Cukup lihatkan para rakyat biar penjabat rakus bisa musnah. Memang betul bahwa dokumen yang dimiliki Pak Hasto tidak perlu buru-buru dibuka ke publik. Tunggu momen yang tepat untuk dengan segala situasi kondisi di NKRI ini. Rezim Jokowi harus dibersihkan dulu semua biar bisa menindak tanpa ada balas budi. Kalau menurut saya kasus korupsi nggak akan selesai kalau dilaporkan KPK, Polri, Kejaksaan saat ini akan dipublikasikan oleh kalau 3 penegak hukum harus pergantian dengan pejabat yang lurus dulu. Simpan dulu pada Ibu Koni di Rusia, ke depan bakal dibuka proses hukum. Korupsi merajalela dan nilainya pun sudah gila-gilaan di pemerintahan Jokowi. Kinilah saatnya yang sangat tepat agar Presiden Prabowo bertindak tegas untuk membersihkan korupsi yang membuat rakyat semakin banyak yang miskin. Saya yakin 99% seluruh Indonesia bersatu dukung Presiden Prabowo, kecuali orang-orang yang merasa dirugikan, hanya segelintir manusia korup dan rakus dan serakah. Bukti dari Pak Hasto, kalau dilaporkan ke polisi dan KPK nggak mungkin ditanggapi karena kedua instansi tersebut masih ternak Mulyono. Giliran rakyat, saksi bisa jadi tersangka, mengetahui tapi nggak melapor, bisa jadi tersangka TNI. Kubangkitlah NKRI dalam bahaya. Selanjutnya seperti sama-sama pelaku kartu as untuk kelenting politik untuk kepentingan rakyat dan NKRI. Sampai sini kita paham kan? Gimana mau melaporkan kemana kalau penegak hukumnya nggak berani bertindak terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di pemerintahan yang melanggar hukum. Seharusnya Hasto demi NKRI nggak apa-apa di penjara, tapi bisa buka takdir kebobrokan Jokowi. Kalau Pak Hasto udah ditetapkan sebagai tersangka, jangan ada tawar-menawar untuk membongkar boroknya Jokowi. KPK diganti, Kapolri diganti, ini yang mungkin ditunggu oleh PDIP untuk membuka data korupsi yang mereka miliki. Sebagai rakyat, semoga aja segera terbuka. Hasto tidak akan buka data-data korupsi pejabat pemerintahan kalau Kapolri dan orang-orang KPK diganti. Sebab kalau dibongkar sekarang tidak ada gunanya. Pejabat pemerintahan nggak akan diproses oleh hukum. Kalau penegak hukum belum selesai berganti, tidak mungkin ditindaklanjuti yang sekarang cuma basa-basi saja. Pak Hasto, kalau sosok seorang nasionalis sejati dan kesatrian bongkar ungkapan demi menegakkan kebenaran, mayoritas rakyat pasti mendukung. PDIP dan Hasto kalah atau menang, tolong dibuka semua kasus kalau tidak ada berpengaruh pada simpatisan PDIP. Sadar atau tidak, betul atau tidak, satu persatu sudah dibuka contoh pagar laut. Sebab lapornya begitu juga dibuka di media kan jadi heboh warga. Penegakan hukum, kita nggak berani menghukum mantan jauh sama Korea Selatan, masih menjabat bisa dihukum. Mengungkap persoalan politik itu di persidangan, di pengadilan, ungkap ke medsos, hanya menggairahkan wacana yang berkepanjangan. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.